Pengadilan Tipikor hari Rabu menggelar sidang perdana Helena Lim, sosialita terdakwa kasus korupsi PT Timah Tbk. Sosialita Crazy Rich Pantai Indah Kapuk ini terjerat kasus korupsi yang merugikan negara senilai lebih dari 270 triliun rupiah. Sidang perdana terdakwa Helena Lim digelar mulai pukul 10 pagi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan dakwaan. Helena disidang sebagai terdakwa kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Helena ditetapkan sebagai tersangka bersama 21 orang lainnya, termasuk suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz. Helena diduga berperan memberikan sarana dan fasilitas melalui perusahaannya PT Quantum Skyline atau QSE dan mengelola dana seakan-akan CSR dari penambang ilegal di wilayah EU PT Timah Tbk. Helena Lim dan Harvey Muiz diduga menerima aliran dana 420 miliar rupiah. Uang miliaran rupiah ini disamarkan dengan membeli sejumlah aset di Pantai Indah Kapuk. Kasus mega korupsi itu diduga merugikan negara lebih dari 270 triliun rupiah. Helena Lim dikenal sebagai sosialita yang dijuluki Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Ia kerap tampil dalam kanal YouTube dan podcast sejumlah artis yang membahas gaya hidup mewahnya. Helena Lim memiliki rumah mewah dan banyak koleksi tas bermerek. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, guna mencegah penyebaran kasus cacar monyet, Kementerian Kesehatan melakukan pengawasan di beberapa kota. Sejauh ini sebanyak 88 kasus cacar monyet di Indonesia telah terkonfirmasi sejak tahun 2022 hingga 17 Agustus 2024. Kementerian Kesehatan mengambil langkah cepat mencegah penyebaran kasus cacar monyet atau MPOX. Langkah pencegahan ini dilakukan di beberapa kota di seluruh tanah air. Salah satunya melakukan screening warga asing yang berasal dari negara terjangkit cacar monyet. Menurut Wakil Menteri Kesehatan, cacar monyet bukan kasus baru karena telah terindikasi sejak tahun 2022 lalu. Sejauh ini, sebanyak 1 kasus sedang menjalani isolasi secara mandiri. Kasus cacar monyet akan dibahas pada Forum Asia Afrika September 2024 mendatang. Kita sudah melakukan mitigasi untuk Mpox ini di beberapa kota dan sampai saat ini sudah terdeteksi. Sebenarnya Mpox ini bukan masalah yang baru. Beberapa tahun yang lalu sejak tahun 2022 sudah teridentifikasi dan saat ini yang sudah teridentifikasi positif baru 1 orang. Pada periode 2022 hingga 17 Agustus 2024 telah terjadi 88 kasus cacar monyet di mana Provinsi DKI Jakarta mencatatkan kasus terbanyak dengan 58 kasus. Sementara pentingnya pencegahan bisa dimulai dengan menghindari kontak langsung dengan hewan liar dan tidak menyentuh hewan yang sakit. Selain itu, cuci tangan usai kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi dan memakai pakaian pelindung saat merawat pasien MPOX. Tak kalah penting, hindari konsumsi hewan liar yang tidak aman, melakukan vaksinasi dan melakukan isolasi untuk mencegah penyebaran penyakit. Dari Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi wisata kuliner asik nih pemirsa. Di Jogja ada sebuah angkringan yang memiliki konsep berbeda dari biasanya. Selain menu aneka nasi dan sate yang dihidangkan secara prasmanan, lokasi angkringan ini ada di sebuah pendopo dan ada hiburan live music setiap harinya. Nggak heran ya kalau angkringan ini ramai terus. Jalan-jalan ke Yogyakarta tak lengkap kalau tak kulineran. Saya akan ajak Anda ke kawasan alun-alun utara. Begitu ada warung yang menyajikan beragam nasi kucing tapi dengan konsep prasmanan. Saya akan langsung ke sana. Yuk ikuti. Menu angkringan biasanya dijajakan di pinggir jalan menggunakan gerobak. Tapi angkringan di Jogja satu ini punya konsep berbeda. Angkringan ini berada di sebuah pendopo di kawasan alun-alun Yogyakarta dengan menyajikan ragam pilihan menu khas angkringan. Mulai dari nasi kucing, nasi bakar, hingga aneka jenis sate yang dihidangkan secara prasmanan dan tentunya dengan harga terjangkau mulai dari Rp2.000 saja. Nah, selain bebas memilih lauk dan sate, pengunjung juga bisa menikmati alunan live music yang dihadirkan setiap malamnya. Adanya hiburan live music juga menjadi alasan kuat tempat ini ramai dikunjungi setiap harinya. Selain viral ya, mungkin karena live musiknya yang viral, terus kita juga coba
makan di sini enak, Bakal balik lagi? insya Allah. Udah yang kedua ketiga saya ke sini. Apa sih Pak? Konsep angkringan itu karena kita pengennya itu berbagai kalangan masuk, dan kita dengan kondisi harga dengan adanya ini kita tiap malamnya ada live musik. Ya dengan jam 8:30 udah mulai. Kalau penasaran, Anda bisa mengunjungi angkringan Pendopo Lawas yang buka setiap hari mulai pukul 5 sore hingga pukul 1 malam. Nah pemirsa, tadi saya sudah nyobain mulai dari menu nasi kucingnya di sini dengan dipadukan sambal teri, kemudian oseng mercon dan juga sate-sateannya. Begitu nikmat dan menggugah selera saya, ditambah bagi Anda pecinta pedas wajib mencoba oseng mercon dan juga ini nih, yakni ceker pedesnya. Rasanya mantap pemirsa. Dan tentunya bagi Anda yang penasaran silahkan datang ke kawasan Alun-Alun Utara di wilayah timur. Begitu ada pendopo yang menyajikan beragam menu nasi kucing dengan sate-satean yang begitu lengkap, jumlahnya puluhan pemirsa. Dari kota Yogyakarta, Adisa Rizkia, Faduli Kusunerto, iNews melaporkan. Beralih ke informasi pilkada, PDI Perjuangan terancam tidak bisa mengusung calon di Pilgub Jakarta usai munculnya kesepakatan pajak balik DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kesepakatan panja balik, salah satunya disebut partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD untuk dapat mengusung calonnya sendiri. Panja Badan Legislatif DPR RI dalam rapat yang digelar pada Rabu pagi menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada terkait persyaratan calon untuk maju di Pilkada. Namun ada yang berbeda dari putusan nomor 60 yang diketuk Mahkamah Konstitusi Selasa kemarin. Dari beberapa poin yang diketuk MK, tidak seluruhnya diterapkan, melainkan dikompilasi dengan aturan yang sebelumnya ada. Salah satunya pasal 40 ayat 1 terkait syarat batas kursi yang sebelumnya diubah oleh putusan MK, kini dikembalikan lagi oleh Balik. Dalam pasal ini disebutkan partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD. Menanggapi hal ini, fraksi PDIP menilai janggal kesepakatan panja revisi Undang-Undang Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Pimpinan rapat juga langsung mengambil kesepakatan tanpa meminta pandangan fraksi. Tadi dipaparkan itu tidak diberi kesempatan kepada setiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Langsung digedok. Nah, setelah itu tutup, ya sudah kita masuk sekarang kepada tahap berikutnya. Tim SIN. Ya sudah istirahat. Lalu kami minta untuk di print. Ya, setelah di print itu ternyata justru bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, ya. PDI Perjuangan yang awalnya mendapat angin segar usai putusan MK kemarin, kini terancam tidak bisa mengusung calon di Pilgub Jakarta. Sebab jumlah kursi PDIP di Jakarta hanya 15, sementara batas minimalnya 22 kursi. Di sisi lain, tidak ada partai lagi yang bisa diajak berkoalisi, lantaran sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dengan demikian, Anies Baswedan yang digadang-gadang akan diusung PDIP juga terancam tidak memiliki peluang. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ilham iNews melaporkan. Terkait syarat pencalonan di Pilkada, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa terdapat sejumlah ketentuan terkait partai politik di DPRD maupun partai politik non-DPRD. Untuk partai politik dengan kursi di DPRD dapat mendaftarkan pasangan calon jika memperoleh 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah di pemilu DPRD. Untuk partai politik tanpa kursi di DPRD provinsi, maka prosentase suara sah berdasarkan jumlah populasi di provinsi tersebut.
Provinsi dengan populasi 2 juta jiwa, maka suara sah minimal 10%. Populasi 2 hingga 6 juta jiwa, suara sah 8,5%. Populasi 6 hingga 12 juta jiwa, suara sah 7,5%. Dan populasi lebih dari 12 juta jiwa, suara sah 6,5%. Sementara untuk partai politik tanpa kursi di DPRD Kabupaten Kota, ketentuannya antara lain. Populasi lebih dari 250.000 jiwa, suara sah minimal 10%. Populasi antara 250 hingga 500.000 jiwa, suara sah 8,5%. Populasi 500.000 hingga 1 juta jiwa, suara sah 7,5%. Populasi di atas 1 juta jiwa, suara sah 6,5%. Terkait syarat usia calon gubernur dan calon wakil gubernur, MK mensyaratkan berusia paling rendah 30 tahun untuk cagup dan cawagup. Sedangkan untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, paling rendah 25 tahun. Terdapat perbedaan antara putusan MK dengan hasil sidang Balik DPR RI yang disetujui oleh pemerintah dan DPR. Yaitu soal batasan umur kepala daerah minimal 30 tahun saat pelantikan Januari 2025 mendatang. Untuk parpol yang punya kursi di DPRD tetap memakai ambang batas 20%. Sementara untuk parpol atau gabungan parpol non-parlemen yang tidak memiliki kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah dengan ambang batas 7,5%. Sementara itu pemirsa, mendapat angin segar hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh akhirnya mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024. Deklarasi dukungan tersebut digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Setelah mendengar aspirasi simpatisan partai dan masyarakat bawah, Partai Buruh mendeklarasikan dukungan bagi Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024. Dukungan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini bukanlah sesuatu yang baru. Pasalnya, Partai Buruh telah menjalin kedekatan sejak Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Meski demikian, sebagai partai non-parlemen, Partai Buruh tidak bisa mengusung Anies sendirian pada Pilkada Jakarta. Partai pimpinan Said Iqbal ini mendapatkan suara hasil pilihan legislatif Jakarta sebanyak 1,15%. Hari ini momen yang tepat, ya kita bisa mengusung. Tentu kami tambah semangat, ya Partai Buruh tambah semangat untuk mendukung Pak Anies, karena Pak Anies adalah pilihan buruh. Karena Pak Anies periode yang lalu selalu berpihak pada buruh dan menaikkan upah minimum provinsi selalu berpihak pada buruh. Sebelumnya, partai politik non-parlemen mendapat angin segar usai Mahkamah Konstitusi mengubah aturan soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Namun, putusan ini mendapat hadangan saat Badan Legislasi DPR RI berupaya mengakali putusan MK. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, iNews melaporkan. Ya, Badan Legislasi DPR menggelar rapat pleno usai putusan MK melonggarkan ambang batas aturan pencalonan kepala daerah bagi semua partai. Hasil rapat memutuskan bahwa RUU Pilkada lolos untuk dibahas pada rapat paripurna untuk nantinya disahkan menjadi undang-undang. Pemirsa, Badan Legislatif DPR RI menggelar rapat pleno usai putusan Mahkamah Konstitusi 60 berkaitan dengan kelonggaran aturan yang diputuskan oleh MK berkaitan dengan pencalonan kepala daerah oleh semua partai politik. Aturan sebelumnya menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Pilkada ada syarat ambang batas atau threshold bagi pencalonan kepala daerah, yaitu sebanyak 20% dari kursi DPRD dan 25% dari total surat suara sah dari partai maupun partai gabungan pada pemilu legislatif tahun sebelumnya. Namun kemudian Balik DPR RI ini mencoba untuk mengakali aturan tersebut dengan membuat ayat tambahan pada pasal 40 yang menyatakan bahwa aturan atau putusan MK dengan penetapan terbarunya itu hanya berlaku bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, namun tetap berlaku bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD, sehingga aturan untuk ambang batas atau threshold bagi syarat pencalonan kepala daerah sebanyak 20% dari kursi DPRD dan 25% dari total surat suara sah ini tetap berlaku bagi
partai yang memiliki kursi di DPRD. Dan pada rapat yang digelar selama kurang lebih 3 jam tersebut tidak mendapatkan perlawanan dari partai politik kecuali PDIP, sehingga sebagian besar partai politik menyetujui rancangan undang-undang yang nantinya akan dibahas dan akan dilanjutkan kembali dalam pembahasan untuk disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna yang akan dilaksanakan esok. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Ya, dalam musyawarah nasional ke-11, Partai Golkar menyetujui Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar periode 2024-2029. Sementara itu beredar kabar Jokowi akan menempati posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Saya menerima Panji Partai Golkar untuk dibubarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil terpilih secara aklamasi dalam musyawarah nasional ke-11 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta. Dalam Munas, Bahlil memaparkan sejumlah visi dan misi, termasuk dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Maka izinkan saya dan lubuk hati yang paling dalam untuk mengatakan secara tegas dan seterang-terangnya bahwa kepengurusan ke depan, program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main baik dari dalam maupun dari luar. Sementara itu, beredar isu Jokowi akan menempati posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi dalam negeri pemirsa. Tim Kuda Laut Nusantara asal Jakarta keluar sebagai juara Liga Futsal Nusantara 2024. Di partai final, Kuda Laut Nusantara berhasil mengalahkan Rafeli FC dengan skor telak 5-1. Digelar di Gor Pancasila UGM Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Partai final antara Kuda Laut Nusantara melawan Rafeli FC berjalan sangat seru dan menarik. Kedua tim langsung bermain agresif sejak peluit pertama dibunyikan. Jual beli serangan terjadi di sepanjang laga, hingga babak pertama selesai skor masih imbang 0-0. Di babak kedua justru Rafeli FC mampu mencuri gol lebih awal, sebelum akhirnya Kuda Laut mampu bangkit dan membalikkan keadaan jadi 5-1. Pada laga berikutnya, Juku Eja FC berhasil keluar sebagai juara ketiga setelah berhasil menundukkan Merador FC dengan skor 3-5. Harapan kami dari kompetisi seperti ini muncul banyak pemuda-pemuda yang bersemangat untuk melihat futsal sebagai lebih dari sekedar olahraga rekreasi, tapi menjadi satu, bahkan bisa menjadi pekerjaan profesional. Sementara itu, pada kategori putri, Karmila Sari Futsal berhasil mengamankan 1 tiket promosi ke Liga Futsal Profesional 2024-2025 setelah berhasil membekuk tim FC Junior Ewako dengan skor 3-0. Kemenangan ini membawa Karmila Sari Futsal bercokol di peringkat kedua klasemen dengan poin 6. Di pertandingan penutup, Kuda Laut Nusantara Angels meraih kemenangan setelah berhasil membekuk lawannya Inspire Girl FC dengan skor 1-5. Hasil ini membawa Kuda Laut Nusantara Angels duduk di pucuk klasemen dengan poin sempurna, yakni 9 poin. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79, Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara Pound Color Independence. Kegiatan ini memadukan kegiatan kemanusiaan berupa olahraga pound feet dan donor darah.
Ratusan peserta antusias mengikuti olahraga Pound Feet di Lido Lake Resort by MNC Hotel yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat. Olahraga Pound Feet yang memiliki gerakan seperti menabuh drum ini digelar untuk mengajak masyarakat menjaga pola hidup sehat. Suasananya menyatu dengan alam, adem, penuh dengan hijau-hijau, bisa lihat gunung. Ini suasana yang baru sih, yang biasanya kita lakukan di dalam ruangan atau studio. Ini suasana yang baru. Dalam kegiatan ini, Lido Lake Resort by MNC Hotel dan MNC Peduli juga menggelar kegiatan donor darah bekerjasama dengan PMI Kabupaten Sukabumi. Kita memadukan healthy and charity. Healthy-nya itu kita melakukan kegiatan Pound Feet, kemudian charity-nya itu kita mengadakan acara donor darah bersama MNC Peduli. Program ini sangat bagus ke depannya buat bermanfaat juga buat yang membutuhkan nanti ke depannya, darahnya juga mungkin bisa disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Kegiatan Healthy and Charity kolaborasi antara Lido Lake Resort by MNC Hotel dan MNC Peduli ini akan menjadi agenda rutin yang digelar untuk membantu masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Leman iNews melaporkan. 2 rumah baca lengkap dengan fasilitasnya dibangun untuk anak-anak terdampak gempa bumi 2020 lalu di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan ini guna mendorong minat baca serta mendukung meningkatkan literasi anak-anak. Anak-anak terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat diberikan kegiatan pendidikan karakter seperti kerjasama tim dalam menari, bermain musik, serta mendengarkan dongeng dan mewarnai dari tim MNC Peduli. Kehadiran MNC Peduli ini juga untuk memberikan bantuan rumah baca lengkap beserta fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas yang lengkap dan nyaman diharapkan menarik minat anak-anak untuk gemar membaca dan mengembangkan kreativitasnya. Ya, tentunya kami berharap saung baca ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Cianjur khususnya di Kabupaten Cigenang dan bisa dipelihara dengan baik dan berkelanjutan bagi masyarakat selanjutnya. Saya kira ini sangat membantu untuk meningkatkan minat baca terutama masyarakat di Kecamatan Cugenang, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada MNC TV yang telah memberikan kepeduliannya kepada masyarakat Kecamatan Cugenang melalui Taman Baca Masyarakat. Pasca gempa bumi di Cianjur, MNC Peduli membangun 2 rumah baca, yakni Saung Baca Kirana di kawasan wisata Sawalatani, Desa Sukamana, dan Pojok Baca Binar di kantor Kecamatan Cugenang. Mudah-mudahan dengan adanya dilengkapi saung baca dari MNC Peduli, kita bisa lebih memaksimalkan, mengajak masyarakat untuk lebih menyukai membaca. Program-program edukasi, ada literasi baca, tulis, ada literasi sains, kemudian juga ada literasi kaitannya dengan budaya juga. Jadi alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan literasi tersebut dengan tujuan untuk membiasakan kepada anak-anak untuk tidak terpengaruh terhadap gadget. MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa berharap rumah baca ini mampu meningkatkan semangat dan motivasi anak-anak agar semakin terampil dan kreatif dalam berkarya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi wisata pemirsa. Menikmati keindahan alam Malang, Jawa Timur dengan cara berkegiatan off-road pastinya seru dan memacu adrenalin. Hal ini seperti yang dilakukan Vina Philip dan Ladislau yang memulai aktivitas off-roadnya di kaki Gunung Arjuna. Bersama beberapa komunitas off-road di Malang, gue akan memulai aktivitas ini di kaki Gunung Arjuna, tepatnya di Kebun Toro, Malang Barat. Oke, jalur pertama Tigers. Trek cukup ekstrim nih Tradikers. Jalan menanjak dengan permukaan yang licin membuat off-roader harus cekatan untuk mengantisipasinya.
Santai. I get it, I get it. Mundur. Setelah semua off-roader berhasil naik, tidak ada salahnya sejenak untuk beristirahat. Bener nggak? Bener juga Vin, capek juga ya tadi. Nanti setelah seger, kita gaspol lagi. Perjalanan kembali dilanjutkan nih Tradikers. Satu persatu off-roader menginjak pedal gasnya kembali. Kali ini harus melewati trek jalan sempit menanjak yang diapit oleh tebing tanah. Ini sudah dipastikan harus menggunakan skill tinggi nih Tradikers. Bule, jangan mulai songong ngapa? Treknya panjang tuh. Kan kita belum tahu trek di depannya seperti apa lagi. Elah Vin, masih aja ngeraguin kemampuan gue. Gue udah canggih dan... Aduh, kenapa ini? Waduh, kacau nih Tradikers. Mobil gue kebalik. Untung aja tidak masuk jurang. Ampun dah, Le. Kenapa lagi sih? Lo tuh bikin semua kita deg-degan deh. Aduh. Jatuh! Aduh, ayo saya bantuin om. Astaga, Le. Oh my God. Iya maaf, nggak maksud hati, tapi bantuin ya teman-teman, balikin mobil gue, please. Hei, lo ngerti ya? Ya gue nggak tahu tiba-tiba begini. Tahan ya. Tapi bisa lucu itu. Tahan. Coba ini berat banget loh. Coba sebelah kanan. Coba berat banget ini. Ya terus. Kalem aja. Iya, gue tahan. Ayo. Terus. Nanti ditambahin. Jadi gini loh, masnya itu mimpi burung jadi navigatornya si Bule. Gitu, mimpi Enggak, apa? gue sengaja Tradikers biar dia ingat selalu sama gue. Yoi, dan gue personal Ladislao mengucapkan terima kasih buat teman-teman Sas, Tawon Rimba, dan Setan Alas. Woo! Travel Addict! Ya masih informasi wisata pemirsa liburan ke Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Jangan lupa mengunjungi air terjun Timbulun Painan. Airnya yang segar dijamin membuat liburan Anda berkesan. Sahabat Tradikers, masih bersama gue dan Vina yang akan mengeksplor keindahan alam Indonesia bagian barat, tepatnya di pesisir selatan Sumatera Barat. Kali ini gue dan Bule akan datang ke sebuah tempat di Painan yang katanya sih keren abis. Menuju ke lokasi tujuan, gue bermotor crossan nih Tradikers. Meski menurut Akam sih, untuk sampai ke sana bisa juga dengan jalan kaki. Perjalanan gue dan Vina masih terus berlanjut nih Tradikers. Walau tidak sedikit hambatan untuk sampai ke lokasi, gue tetap semangat nih Tradikers. Ya memang seharusnya gitu, Le. Gue juga penasaran, tempat apa sih yang akan kita tuju? Akhirnya, aduh, ngerasain juga deh jalan rata. Kalau jalur kayak gini, gue bisa motor crossan sambil menikmati keindahan alam di sini. Setelah perjalanan dari ujung ke ujung, akhirnya nyampe juga.
Belum apa? Lah, ini apa? Stop dari sini. Trek apa? Trail kita cuma di sini, berhenti. Oh, kita akan lanjutin jalan nih? Jalan lagi. Ini jaraknya berapa meter? Berapa kilometer? Sekiloan lagi jalan lagi? Kurang lebih ya. Sekiloan jalan, Le. Biar kurus ya nggak, Tradikers? Gue penasaran banget sama air terjunnya. Yuk. Yuk. Akhirnya Tradikers, gue sampai di tujuan di air terjun Timbulun. Parah, keren banget. Rasa lelah menempuh perjalanan ke sini terbayarkan dengan keindahan air terjun Timbulun, Tradikers. Mantap gila! Wah, Tradikers, ini namanya apa udah? Timbulun Painan. Ada 7 tingkatnya. Ada berapa? 7 tingkat. Ada 7 tingkat. Ini tingkat keberapa? Tingkat kedua, 3. Ini tingkat kedua dan ketiga, berarti masih ada lagi berapa ke atasnya? 4 lagi. 4 lagi. Ya udah kita renang. Oke? Ya kan? Udah panas-panas kan? Iya. Gini udah tangguh kalian aja nih semuanya. Udah, tetap di Travel Adik dan Kobatas. Gue juga gak mau kalah nih, Tradikers. Meski rasa dingin sudah merasuk, tapi keseruan bermain air mengalahkan segalanya.